Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfil Arafah dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, kelas STR RPL Kebidanan Sutomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pria dan juga wanita. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua. Ada organ reproduksi internal dan juga eksternal. Organ reproduksi pria pada bagian eksternal terdiri dari skrotum, penis, dan juga gland penis. Yang pertama ada skrotum. Skrotum yaitu kantung yang berisi testis, terdiri dari lapisan luar kulit yang tebal dengan sejumlah kelenjar lemak dan kelenjar keringat, yang berfungsi sebagai penyangga bagi testis dan juga mengatur regulasi temperatur di suhu 34 derajat Celcius. Selanjutnya, kita bahas penis dan juga gland penis. Gland penis atau biasa disebut dengan kepala penis, yaitu jaringan spons dalam penis yang mengelilingi uretra, banyak pembuluh darah dan saraf, bersifat sensitif, serta kulit yang menutupi bagian atas glans. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan internal. Yang pertama ada epididymis. Epididymis adalah tempat pematangan sperma berjumlah 2 buah untuk tempat penyimpanan sementara sebelum sperma dikeluarkan. Next adalah vas deferens. Vas deferens adalah kelanjutan dari saluran panjang kelanjutan dari epididymis dan berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantung semen atau kantung mani. Juga bisa kita sebut dengan vesikula seminalis. Yang di dalam vesikula seminalis ini akan mengeluarkan sekret atau fruktosa dan hormon prostaglandin dan juga nutrisi sperma. Berikutnya adalah bahasan tentang testis. Testis memiliki 2 fungsi utama, yaitu memproduksi dan menyimpan sperma. Testis berfungsi untuk memproduksi jutaan sel sperma setiap harinya. Dan yang kedua yaitu memproduksi hormon pria yang biasa juga kita sebut dengan testosteron. Hormon ini berperan penting dalam mengatur perkembangan sistem reproduksi pria. Berikutnya adalah pembahasan tentang organ reproduksi pada wanita. Yang pertama ada vagina, ada labia mayora. Yang kedua, pada vagina terdapat labia minora, klitoris, lubang uretra, dan juga vagina. Yang pertama adalah klitoris. Klitoris yaitu organ seksual perempuan yang sangat sensitif terhadap stimulasi. Selanjutnya adalah lubang uretra. Lubang uretra adalah akhir dari saluran uretra, tempat urin keluar dari tubuh. Di bawahnya lagi terdapat lubang vagina. Lubang vagina adalah organ yang berfungsi untuk hubungan seksual pada perempuan, serta sebagai jalan lahir bagi bayi yang sudah siap dilahirkan. Nah, untuk selanjutnya terdapat labia mayora dan juga labia minora. Labia mayora atau bibir luar adalah lipatan kulit yang lebih besar dan ditutupi oleh rambut kemaluan. Sementara labia minora atau biasa disebut dengan bibir dalam adalah lipatan kulit yang lebih kecil dan lebih halus yang terletak di dalam labia mayora, mengelilingi lubang vagina dan juga lubang uretra. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat lebih ke dalam organ yang ada di dalamnya, yaitu terdapat uterus,
Serviks atau disebut leher rahim, ada ovarium, dan juga tuba falopi. Serviks atau leher rahim menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membantu sperma masuk ke dalam rahim. Selain itu, untuk menghalangi masuknya bakteri ke dalam rahim. Selanjutnya ada uterus atau biasa disebut dengan rahim. Rahim adalah tempat janin untuk bertumbuh dan berkembang. Selain itu, di dalam rahim terdapat endometrium yang akan mengalami peluruhan selama periode siklus haid 1 bulan sekali, atau setiap sebulan sekali yang kita sebut dengan menstruasi. Jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Selanjutnya, tuba falopi. Tuba falopi yaitu saluran yang dilewati sel telur dari indung telur menuju rahim pada saat sel telur tidak dibuahi. Serta tempat ini adalah tempat terjadinya pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Yang terakhir yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan satu sel telur secara bergantian tiap bulannya, serta berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Oke guys, itulah dia video yang sudah aku paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.